terkait dengan destinasi wisata Glodok atau Glodok Pecinan ini, menurut saya ini merupakan satu destinasi yang cukup menarik untuk pengembangan keilmuan prodi pariwisata Unika Atmajaya, khususnya yang terkait dengan mata kuliah saya. Ini menjadi salah satu yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk praktek mahasiswa maupun dosen untuk kajian-kajian terkait dengan pariwisata Indonesia, antara lain potensinya, kemudian bagaimana mengembangkan ke depan Glodok seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu bahasan yang dikaji dalam mata kuliah pariwisata Indonesia. Selain itu, terkait dengan mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah Community Based Tourism atau pariwisata berbasis komunitas, ini menjadi sangat menarik karena bagaimana pengelolaan desa wisata Pecinan Glodok ini bekerja sama dengan pihak atau mitra-mitra yang lain, juga bagaimana mempertahankan komunitas yang sudah ada, kemudian bagaimana bekerja sama membangun kebersamaan dalam pengembangan pariwisata di Glodok ini menjadi salah satu kajian yang menarik saya kira untuk mata kuliah Community Based Tourism atau pariwisata berbasis komunitas. Saya kira ke depan ini saya berharap bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam lagi, dan kemudian bisa menjadi salah satu laboratorium hidup bagi prodi pariwisata Unika Atmajaya. Terima kasih. Ya, kalau saya memperoleh lesson learn dari proses penelitian di Pecinan Glodok berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, metode penelitian bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa mixed method. Apalagi kalau ini berkaitan tentang bagaimana pengembangan pariwisata perkotaan secara khusus di Pecinan Glodok. Aspek kuantitatifnya misalnya ya kita bisa melakukan survei kepada para pengunjung, pada para pengelola yang terlibat dalam pengembangan Pecinan Glodok itu sendiri. Kemudian kalau yang kualitatifnya bisa juga berkaitan tentang makna-makna budaya yang mereka alami, kemudian juga kerjasama, bahkan mungkin ada pertentangan atau konflik di antara para pelaku, baik pelaku pariwisata itu sendiri juga bisnisnya, karena di sekitar Pecinan Glodok juga ada berbagai aspek. Oleh sebab itu pengembangan penelitian baik kuantitatif, kualitatif atau metode itu bisa menjadi upaya kita untuk mengembangkan selain dari sudut teori pengembangan pariwisata atau destinasi, tapi juga penelitian menjadi satu jembatan untuk memahami secara abstrak teoritis, kemudian fakta yang ada di lapangan, kemudian bagaimana kita mendalami, menggali, menelisik, kemudian juga menggambarkannya, mendeskripsikannya, maupun juga melakukan penjelasan-penjelasan berkaitan tentang fenomena-fenomena di seputar pengembangan pariwisata perkotaan secara khusus Pecinan Glodok. Itu kira-kira lesson learn yang saya peroleh. Juga kita belajar berbagai unsur yang ada di bagian dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Penelitian ketionghoaan penelitian ketionghoaan Pecinan Glodok yang kami lakukan secara kualitatif memiliki tentunya batasan-batasan penelitian. Salah satunya tidak terfokus pada architectural style atau bangunan-bangunan arsitektur, walaupun ada pembahasan sedikit di dalamnya, tetapi tidak menjadi fokus utama penelitian kami. Yang kedua juga, walaupun juga ada pembahasan di dalamnya mengenai
makanan dan minuman, tetapi hal ini tidak menjadi fokus utama dan menjadi batasan dalam penelitian kami. Kemudian rekomendasi untuk penelitian mendatang, yakni tentunya bagaimana pecinan glodok ini tetap menjadi unit analisis atau unit analisis untuk penelitian kualitatif ataupun kuantitatif ataupun mixed method, karena bagaimanapun juga fenomenanya selalu bergerak setiap hari, selalu berubah setiap hari. Ketika itu ditangkap oleh penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif atau mixed method, maka akan dihasilkan kebaruan-kebaruan dari sisi-sisi tertentu di dalam berbagai aspek yang terintegrasi menjadi persoalan-persoalan penelitian di pecinan glodok. Nah, kemudian kaitannya dengan mata kuliah dampak pariwisata tentunya sangat terkait, karena kalau kita bicara keilmuan pariwisataan atau turisme, maka kita tidak akan pernah terlepas dari pembahasan mengenai dampak-dampak dari kepariwisataan. Beberapa hal diantaranya gentrification atau gentrifikasi, yakni perubahan modernisasi sebuah wilayah yang tadinya wilayah itu bukan menjadi wilayah yang elegan atau mewah atau memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, sekarang berubah perlahan menjadi wilayah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, tempat-tempat menjadi mahal, sewa-sewa menjadi tinggi, menjadi tidak tergapai lagi oleh yang dulu menghuni atau menyewa tempat-tempat tersebut. Nah, gentrification ini terjadi menjadi persoalan yang sungguh sangat umum secara global. Chinatown di berbagai negara, termasuk di Indonesia, termasuk di pecinan glodok. Kemudian yang terjadi adalah komodifikasi kultural atau cultural commodification. Terkomodifikasinya atau terkomersialisasinya kultural di mana-mana terjadi, termasuk di pecinan glodok, yakni terjadi degradasi kekentalan kultural Tionghoa di Indonesia, di Jakarta, di pecinan glodok tepatnya, dan ini menyebabkan persoalan menjadi dampak pariwisata, dan ini bisa juga menjadi salah satu tema penelitian yang dapat dilanjutkan di penelitian mendatang. Kemudian temuan kami juga terkait dengan dampak pariwisata adalah kelekatan sosial, kohesi sosial atau social cohesion atau kelekatan sosial menjadi salah satu dampak pariwisataan, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan pariwisataan di wilayah pariwisata, termasuk wilayah Chinatown, sehingga dengan kelekatan sosial yang melekat dengan baik, terlestarikan dengan baik, dapat menunjang terlestarikannya budaya-budaya yang terkait dengan interaksi sosial di wilayah pecinan glodok. Kemudian ada diversity atau keberagaman, di mana ini merupakan dampak kepariwisataan, baik negatif. Di sisi lainnya dampak itu juga positif, karena diversity, nasionalisme, kepancasilaan yang mewarnai identitas Tionghoa di pecinan glodok menjadi kekuatan, di saat yang sama menjadi salah satu sumber dinamika yang terjadi setiap harinya di pecinan glodok. Nah, kemudian ada konflik sosial kemasyarakatan, karena cukup padatnya orang-orang yang tinggal di sana dengan berbagai suku, termasuk tentunya Tionghoa, menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan dan menciptakan dinamika kecil secara mikropolitik setiap hari, sehingga itu juga menjadi salah satu dampak kepariwisataan, baik negatif maupun juga positif, sehingga akan tercipta sebuah kultur yang negotiable atau dinegosiasikan setiap hari. Nah, kemudian ada tantangan cultural preservation atau tantangan pelestarian budaya. Bagaimana ketika kultur yang beragam
tinggal di sebuah wilayah yang namanya Pecinan Glodok ini bernegosiasi dan bergeser dan bertemu satu dengan yang lainnya, masih tetap dalam batasan tertentu dapat menciptakan budaya yang baru, budaya yang ternegosiasikan. Nah, salah satu interviewee kami, salah satu narasumber kami dalam wawancara kualitatif kami mengungkapkan bahwa kelenteng yang punya filosofi inklusivitas dapat menjadi wadah yang sangat baik untuk pelestarian budaya yang lebih inklusif, tetapi juga tidak kehilangan budaya Tionghoa. Kelenteng bisa menjadi salah satu tonggak untuk pelestarian budaya ini dan juga pelestarian keberagaman di Pecinan Glodok. Mengingat Pecinan Glodok memiliki kelenteng tertua, salah satu kelenteng tertua di Indonesia, dan itu harus menjadi sebuah kekuatan identitas utama yang terkait dengan inklusivitas yang terus harus terlestarikan dan terjaga demi melestarikan identitas kultural sosial Pecinan Glodok. Oke, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafang. Jadi hari ini saya hendak mewawancarai mungkin dengan tim peneliti yang meneliti tentang Pecinan Glodok. Menurut saya itu menjadi salah satu daya tarik, karena waktu pas saya datang itu cukup banyak pengunjung yang ada di Pecinan Glodok itu kesan pertama saya waktu saya datang ke Pecinan Glodok waktu itu. Selanjutnya kami tim saya, Pak Arsono, Pak Numan, Kak Sopang sendiri, dan juga ada seorang mahasiswa plus dibantu Mbak Dewi yang adalah alumni Atmajaya juga tapi tinggal di Pecinan Glodok, melakukan penelitian-penelitian ke beberapa hal yang menjadi daya tarik Pecinan Glodok itu sendiri. Itu sementara kesan saya yang pertama. Mungkin Pak Arsono mau nambah? Boleh, terima kasih Pak Heru dan Kak Syofang. Hampir sama, pada dasarnya kami melihat bahwa daya tarik utama untuk Glodok atau wisata Glodok atau wisata Pecinan Glodok itu lebih kuat ke aspek budaya, itu yang saya lihat. Kebetulan saya juga masuk ke pasar gitu ya, jadi di pasar itu masih banyak makanan-makanan tradisional yang khas dari Tionghoa atau Cina gitu ya, yang secara turun-temurun itu masih ada ya. Salah satu yang cukup menarik itu ada makanan sederhana yang terbuat dari beras gitu ya, dimasak sedemikian rupa kemudian dikasih semacam kuah ya atau saus gitu ya. Itu ada beberapa pilihan ya, bisa manis, bisa gurih, dan itu cukup menarik menurut saya. Di samping itu juga makanan-makanan atau kuliner yang lain. Nah, selain itu saya melihat juga toko-toko ya, toko-toko itu masih ada kekhasan bahwa di situ memang merupakan basic atau pusat perdagangan khususnya keturunan Tionghoa atau Cina ini ya, mulai dari obat-obatan, dan saya kira ini cukup menarik juga. Barangkali mungkin bisa dikembangkan menjadi wisata kota atau lebih spesifik lagi wisata tentang obat-obatan Cina misalnya, seperti kalau Jawa ya jamu gitu ya. Nah, ini di sini banyak toko-toko obat tradisional ramuan Cina, ini saya kira cukup menarik. Selain itu juga saya mendapat informasi dari salah satu informan kita, yaitu Mbak Dewi, bahwa di kawasan Glodok Pecinan itu juga dikembangkan atau dilestarikan budaya Cina, misalnya tari-tarian, kesenian yang lain itu, dan bahkan dipentaskan pada hari-hari tertentu itu di sekitaran Petak 6.
Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya bisa juga jadi mau melanjutkan nih Pak. Kan tadi Bapak ada pesan pertama, memang mereka punya kekasan gitu kan, kekasan tersendiri dari budayanya, dari bangunan-bangunannya, dari potensi wisatanya. Nah, sampai saat ini lokasi di mana sih yang Bapak sudah pernah kunjungi di Glodok, dan apa yang membuat dia menarik menjadi sebuah tempat pariwisata? Oke, tadi yang saya sebutkan ada arah-arahan dari salah satu yang ulang tahun, kalau nggak salah kelenteng, atau ya kelentengnya yang mana itu juga karena di sana ada beberapa kelenteng dan ciri khas budaya Cina-nya itu kental sekali. Kemudian yang menarik lagi ada gereja Katolik yang juga bangunan Cina-nya itu juga. Jadi dari sudut arsitek ya kali ya, di Pecinan Glodok itu arsitek rumah-rumah pecinan itu saya kira menjadi salah satu daya tarik. Saya juga sempat ketemu dengan seorang anak muda yang tertarik tentang bangunan yang arsitektur pecinannya itu kerasa dan menonjol. Itu juga betul tadi ada daya tarik yang lain selain tadi misalnya kuliner itu juga makanan-makanan khas Cina ya, mie dan sebagainya itu. Terus ada lagi kopi ya, tempat-tempat kopi yang menarik lagi. Pancoran Tea House itu juga menjadi ikonik, sebuah tempat yang, dan bahkan kami sempat mewawancarai pemilik dari Pancoran Tea House itu sendiri. Ya penelusuran tentang budaya-budaya antar generasi yang ada di sekitar itu menarik juga untuk diungkapkan. Apakah identitas pecinan Glodok, pecinan Indonesia seperti apa, itu juga menarik juga untuk dibahas. Daya tarik yang lain sebetulnya ada juga pasar tradisional ya. Cukup banyak, bahkan teman-teman saya yang di Bekasi itu kalau datang ke Pecinan Glodok ya beli buah-buahan yang khas. Katanya sih ada beberapa yang memang didatangkan dari Cina gitu. Atau buah-buahnya ya buah-buah yang lebih berkualitas lah dibanding kalau jauh-jauh dari Bekasi ke Pecinan Glodok tapi nggak dapat buah yang bagus, bahan yang bagus kan. Dan ternyata cukup ada beberapa orang teman saya yang di Bekasi bahkan tertarik untuk seperti itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Cukup banyak, nanti bisa ditelusuri lebih dalam lagi hal-hal yang menjadi daya tarik untuk pengembangan wisata Pecinan Glodok atau perkotaan, wisata perkotaan, khususnya Pecinan Glodok itu sendiri. Diskusi tentang apakah ciri khasnya lebih ke pecinannya atau glodoknya atau pecinan glodoknya, itu juga menjadi menarik untuk bisa kita diskusikan ke depan. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya, saya kira salah satu daya tarik yang cukup menarik atau cukup kuat itu memang menurut saya dari aspek budaya. Karena budaya itu kan meliputi banyak hal ya, seperti tadi bisa keseniannya, bisa kulinernya, bisa arsitekturnya. Nah, termasuk salah satu arsitektur yang dipertahankan itu salah satunya misalnya kelenteng. Kalau kelenteng jelas ya, itu ornamen-ornamennya itu pasti khas Cina, tapi ada satu hal yang cukup menarik yaitu gereja Katolik. Ya, gereja Katolik di komplek Pecinan itu arsitektur bangunannya itu dipertahankan seperti bangunan khas Cina gitu ya. Dan kalau tidak salah itu sedang diupayakan untuk mendapat pengakuan dari PBB, unitnya saya lupa itu ya, tapi untuk mendapatkan pengakuan bahwa itu supaya dilindungi menjadi kekayaan khas gereja berarsitektur Cina di kompleks Glodok itu salah satunya saya kira. Termasuk untuk mempertahankan budaya khas Cina di situ,
itu misa pada hari tertentu, khususnya malam minggu ya, tapi saya lupa itu minggu keberapa, itu menggunakan bahasa Mandarin. Itu saya kira yang menurut saya harus dipertahankan sebagai salah satu daya tarik khas wisata budaya Pecinan Glodok. Seperti apa peran-peran masyarakat yang ada tinggal di situ untuk pengembangan pariwisata di Glodok? Iya, kalau yang sempat kami wawancara beberapa peran tadi ya, rumah-rumah ibadah, bukan saja kelenteng, ya kelenteng ada beberapa, kemudian tadi gereja Katolik, bahkan gereja Protestan kecil, tapi mereka juga karena sebagian adalah warga yang ada darah Cina-nya, Tionghoa-nya, itu juga menarik cerita dari mereka. Misalnya adalah bagaimana mereka mempunyai pengalaman yang mereka ingat, memorable experience mereka di waktu kecil bersama opa, oma mereka, bersama kakek nenek mereka, mengunjungi seputar Glodok, peta 6, peta 9, dan beberapa tempat yang lain. Itu menarik kerjasama antar unsur yang ada di masyarakat, itu menurut saya juga menarik. Belum lagi tadi berbagai hal yang berkaitan tentang kuliner itu sendiri, budaya Cina-nya sendiri. Ya, satu lagi sih, masyarakat muda yang ada di sekitar itu, dan bahkan ada yang dari luar, itu juga punya concern, punya perhatian kepada pengembangan pariwisata Pecinan Glodok itu sendiri juga. Mereka yang dulu pernah tinggal di situ bersama dengan kakek nenek mereka, kemudian mereka sekarang sudah tinggal di berbagai tempat yang lain, itu juga ada kerinduan mereka kembali mengingat hal-hal yang pernah mereka nikmati waktu mudanya, waktu kecilnya. Kemudian mereka mengingat berbagai itu yang sebetulnya nanti perlu didiskusikan lebih mendalam lagi, berkaitan tentang tempat mereka dulu bermain di seperti apa, kemudian kalau belanja untuk pakaian kemana. Nah, tempat-tempat belanja untuk yang berkaitan dengan baju-baju pecinan, kemudian berbagai perkakas yang khas Cina itu kan cukup banyak ya. Beda dengan kalau misalnya Jawa atau Batak atau suku yang lain, Pecinan itu kan punya ciri khas juga, produk-produk yang diperjualbelikan di berbagai tempat itu juga sepertinya itu juga salah satu bagian yang menjadi daya tarik mereka, atau orang datang atau anak-anak muda, keluarga-keluarga muda yang kembali mau mencari pengalaman-pengalaman yang mereka pernah alami bersama turunan mereka atau orang tua mereka. Itu sih sementara yang bisa kami ceritakan. Diskusi lebih lanjut nanti bisa kita kembangkan berkaitan dengan kerjasama antar mereka dan seterusnya. Dengan pengembangan pariwisata Glodok ke depan, saya melihat dari aspek atau dari sisi yang lain, yaitu dari sisi GBT-nya, bagaimana pengelola Glodok melibatkan masyarakat, ya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat yang dari luar dalam beberapa aspek. Pertama, dari sisi kuliner, yaitu mereka juga melibatkan pedagang-pedagang di luar dari komunitas Glodok itu, yaitu misalnya ada gudeg, di sana ada gudeg, kemudian ada soto Betawi, kemudian juga ada di belakang, ya, ini tempatnya di belakang, itu ada sederhana memang, tapi itu menjadi khas menurut saya, yaitu orang khusus jual tape singkong. Nah, oleh karena itu saya kira, gimana cari tape singkong yang paling gampang? Di pojok belakang petak 9. Ya, itu tempatnya di sana. Orang pasti akan lebih mudah begitu ya. Itu dari sisi kulinernya. Kemudian dari sisi budayanya, saya mendengar bahwa
ketika ada perayaan-perayaan tertentu begitu ya, mereka juga mengundang budaya-budaya dari luar masyarakat Glodok itu sendiri. Nah, ini menggambarkan bahwa pengembangan budaya Glodok itu tidak eksklusif tetapi inklusif dalam banyak aspek. Ya, dari sisi budaya melibatkan kebudayaan masyarakat lain ya, termasuk Betawi karena memang ada kaitan erat antara Cina dan Betawi, kemudian juga budaya yang lain ya. Kemudian dari sisi makanan kuliner ini juga cukup inklusif, artinya tidak menonjolkan atau tidak dominan kuliner Cina, tetapi juga mengakomodasi makanan-makanan yang lain, termasuk ada penjual buah yang di luar itu, yang di sepanjang jalan itu. Jadi mereka tidak dilarang, tetapi mereka diperbolehkan jual di situ. Ya, buah-buahan yang ya ada buah lokal, meskipun juga kadang-kadang ada buah impor juga gitu ya, tapi terutama buah lokal ya. Itu cukup menarik, ada pisang, jambu dan seterusnya, itu cukup menarik dan menurut saya cukup bagus dibandingkan dengan pasar yang lain. Kemudian dari sisi tadi budaya sudah, kemudian kuliner juga sudah. Nah, dari sisi religi ya, itu saya kira cukup inklusif karena di situ bisa saya sempat wawancara dengan salah satu pengurus gereja yang di belakang itu. Jadi mereka itu sangat rukun, kompak itu ketika perayaan hari-hari tertentu, katakanlah hari besar agama Katolik, maka umat yang lain, Hindu, Buddha terutama, ikut terlibat ya dalam misalnya hal yang sederhana tetapi juga nggak mudah, misalnya ikut berpartisipasi parkir dan seterusnya, termasuk juga yang Muslim. Jadi di belakang komplek Glodok itu ada salah satu masjid gitu ya, yang ternyata justru yang datang ke situ itu bukan orang dari sekitar Glodok tapi di luar Glodok gitu ya. Ini menunjukkan sekali lagi inklusivitas dalam berbagai macam aspek ya, kuliner, kemudian budaya, kemudian religi. Saya kira ini cukup menarik, dan kalau ini kemudian dikembangkan itu menjadi daya tarik yang cukup menarik dari berbagai macam aspek tadi. Ciri khas pecinan Glodok ini justru teman-teman penduduk di situ, terlebih yang Cina gitu ya, itu memang betul-betul terbuka terhadap budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Dan ya itu salah satu temuan kami adalah keterbukaan mereka terhadap keberbagian itu dalam budaya itu sendiri. Oleh sebab itu ya muncullah hal yang disebut dengan asimilasi lah, akulturasi lah, itulah dalam bentuk berbagai hal ya, bukan hanya bahkan dalam kehidupan bermasyarakat itu juga kelihatan sekali. Saya kira daya keberbedaan, toleransi itu juga kelihatan di sana. Justru bukan eksklusivitas Cinanya gitu, justru itu identitas Cina Glodok itu seperti apa Glodoknya, apa Cinanya, itu juga menjadi diskusi yang menarik. Kenapa? Karena di dekat situ kan ada kota tua ya. Dan apakah nanti jadi Cinanya, kalau dominan kalau mau identitas Cinanya itu yang dikuatkan, itu kan berarti termasuk kota tua. Kemudian tapi jangan eksklusif, karena memang bukan saja agama, bukan saja kepercayaan, tapi juga berkaitan tentang makanan pun, kemudian pakaian, ya, kehidupan masyarakat bersama, perkotaan ya, jadinya menjadi menarik. Justru apakah ini terjadi daya tarik menarik antar identitas Cinanya atau Glodoknya, atau Cina Glodoknya, atau perkotaan Cina, itu juga menjadi menarik untuk pengembangan ke depannya. Tentu masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing, dan ada berbagai pihak yang mungkin juga bisa bersinergi, tapi mungkin juga ada beberapa yang mungkin kalau
kurang hati-hati bisa terjadi konflik juga gitu ya. Itu juga penting dicermati kira-kira untuk pengembangan ke depan. Itu ada tambahan? Cukup saya kira. Itu Gimana ya? Jadi setelah beberapa kali datang ke Glodok, ternyata saya mendapat pengalaman yang berbeda karena sebenarnya memang bukan pertama kalinya ini saya ke Glodok gitu. Karena memang saya ada keturunan Chinese Indonesia gitu kan. Saya sudah beberapa kali ke Glodok juga sebelumnya, tapi tidak ke banyak tempat. Biasanya paling hanya menemani orang tua saya untuk berkunjung untuk belanja, untuk yang lainnya, tapi nggak pernah sampai ke tempat-tempat lain. Nah, dalam penelitian ini saya melihat ternyata pesona Glodok itu bukan cuma dari tempat makannya, bukan cuma dari tempat belanjanya, tempat wisatanya, tapi ternyata banyak hal-hal lain yang menarik seperti misalkan dari gerejanya, dari kelentengnya. Karena memang keluarga saya kan bukan beragama Buddha gitu kan, jadi kita nggak pernah pergi ke kelenteng. Walaupun kita beragama Katolik, kalau saya agama Katolik pun kita tidak pernah pergi ke gereja yang ada di pecinan Glodok. Nah, dengan penelitian ini saya melihat ternyata Glodok itu punya potensi wisata yang besar. Memang seperti yang pernah yang diucapkan oleh Pak Suhar sebelumnya, Glodok ini bisa menjadi laboratorium hidup terutama untuk mahasiswa prodi pariwisata yang bisa mengembangkan bakat mereka gitu untuk melihat apa sih potensi yang bisa kita kembangkan lebih dari Glodok ini. Daya tarik dari Glodok ini sebagai sebuah tempat pariwisata di perkotaan itu apa? Karena tentu Glodok itu punya daya tarik yang lebih dibandingkan tempat wisata lain yang berbeda dengan tempat wisata lain.